Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Susanti dari Prodi Fikih Bahasa Indonesia semester 4. Di sini saya akan membacakan cerpen karya Ria Maharani. Pada malam yang sunyi itu, bulan dan bintang tampak begitu bersinar di langit. Angin malam yang begitu sejuk menjadi saksi bisu perjuangan ibuku saat mempertaruhkan nyawanya demi aku. Jadi, aku seorang anak yang terlahir dari keluarga yang sederhana. Orang tuaku hanyalah seorang petani. Aku mempunyai 7 saudara dan aku anak ke-7 dari ke-8 saudara. Keluargaku ini adalah keluarga yang berkecukupan. Kami bukan dari kalangan keluarga yang berada, tapi kami cukup bersyukur karena takdir Allah yang begitu indah. Jujur, walau aku dilahirkan di keluarga yang sederhana ini, aku sangat bersyukur, sangat senang. Walau terkadang aku cukup kesal ketika melihat perlakuan saudara laki-lakiku yang kadang membuat orang tuaku marah akibat kenakalan mereka yang tidak mau mendengarkan omongan. Tapi aku bahagia dilahirkan banyak saudara, walaupun terkadang mereka membuat kesal, tapi mereka semua baik dan perhatian kepadaku. Aku bersyukur sekali dihadirkan mereka dalam hidupku. Mungkin di luar sana banyak sekali orang yang ingin mempunyai saudara sepertiku, tapi banyak juga orang yang tidak ingin banyak saudara, sebab mereka beranggapan bahwa banyak saudara itu tidaklah menyenangkan. Padahal banyak saudara itu sangat menyenangkan. Apalagi saudara kita itu adalah ada yang sudah menikah, bahkan mempunyai anak. Seperti saudaraku, sudah ada yang menikah, sudah mempunyai semua anak. Ketika mereka pulang, rumah pun menjadi ramai karena asik bermain. Tapi momen kumpul-kumpul itu sangat jarang terjadi karena rumah saudaraku yang sudah menikah sudah jauh-jauh. Sekarang anak, bapak dan ibuku yang masih sekolah hanya aku. Oleh sebab itulah, kata bapak dan ibuku, aku adalah harapan mereka satu-satunya. Oleh sebab itu, mereka selalu berpesan agar aku rajin-rajin belajar, agar di kemudian hari aku bisa menjadi orang yang sukses dan bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk sambil bercerita-cerita. Lalu bapak dan ibuku berkata kepadaku dan juga saudara-saudaraku. Bapak pun berkata, "Nak, ingat ya, sukses tidak menemukanmu, tapi kamu harus keluar dan mencarinya. Sebab semakin keras kamu berusaha untuk sesuatu, maka semakin besar pula perasaanmu untuk mencapainya." Lalu ibu pun menjawabnya, "Iya nak, jangan hanya menunggu kesempatan itu datang padamu, tapi ciptakanlah kesempatan itu untuk selalu datang kepadamu, agar kamu bisa mencapai
kesuksesan yang sebenarnya. Bapak pun ikut menjawab, tak perlu kau menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu, nak. Lalu ibu pun ikut mengatakan, ingat nak, yang perlu kau lakukan hanyalah teruslah berjuang untuk kehidupan, agar kau bisa menjadi sosok yang bisa dihormati dan dihargai oleh orang banyak. Dan bapak pun berkata, kurangi mengeluh ya nak, perbanyak tindakan dan rajin-rajin berdoa dan berikhtiar juga. Jangan hanya banyak bicara, tetapi tidak ada tindakan sama sekali. Jadi semuanya percuma. Dan satu pesan dari ibuku yang tak pernah aku lupakan sampai akhir hidupku. Katanya, nak, ingat, jika kau suatu saat sudah menjadi seseorang yang sukses, kau tidak perlu sombong. Kau harus tetap rendah hati dan jangan pernah lupa akan saudara-saudaramu. Walaupun mungkin salah satu saudaramu adalah salah kepadamu, tapi kamu harus bisa memaafkannya. Sebab jangan pernah menghapus persaudaraan hanya karena satu kesalahan, tapi hapuslah kesalahan demi kelanjutan persaudaraan. Tidak hanya sampai di sana cerita hidupku. Aku pun masih mempunyai orang yang sangat aku sayang selain orang tuaku dan saudara-saudaraku. Beliau ini adalah sosok orang yang sangat menyayangiku dengan sepenuh hatinya. Ia tidak pernah memarahiku. Ia selalu menuruti keinginanku ketika aku salah. Sekalipun beliau tidak pernah memarahiku ketika aku salah, maupun ia selalu memberitahuku dengan lemah lembut. Dia adalah nenekku. Jadi nenekku mempunyai 6 saudara, 6 orang anak, 3 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak-anak nenekku ini semuanya tinggal di Jambi, sangat jauh. Hanya bapakku yang tinggal di Kandis. Mungkin dari situ nenekku tidak ingin ikut anaknya yang lain, karena anaknya yang lain tinggal di kota. Suasana kota dan di desa sangat berbeda. Mungkin dari situ nenekku tidak ingin tinggal di kota. Tetapi sekitar 1 tahun yang lalu, nenekku sudah dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa untuk menghadapnya. Dan disinilah aku kehilangan orang yang sangat aku sayangi. Tidak ada lagi orang yang selalu membelaku ketika aku dimarahi kedua orang tuaku. Tidak ada lagi pundak tempat aku mengadu ketika aku dimarahi orang tuaku. Sekarang aku hanya berharap nenekku tercinta bisa ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling nyaman, yaitu surganya. Hari begitu tampak indah, awan yang membiru di langit yang amat indah. Hari ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu selama hidupku. Mungkin bagi teman-teman yang lain hal biasa, mereka lakukan bersama keluarga mereka. Tetapi menurutku ini adalah hal yang sangat aku tunggu-tunggu di dalam hidupku, yaitu pergi berlibur bersama keluargaku. Walaupun momen liburnya tidak hanya semata-mata untuk liburan, tapi untuk pergi ke pernikahan sepupuku yang ada di kota Jambi. Momen kali ini sangat aku nikmati sekali. Walaupun perjalanan dari rumah kami
menuju ke rumah saudara sepupu kami itu memakan waktu seharian di perjalanan. Tidak apa-apa bagi saya, yang penting aku bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga. Walaupun di dalam mobil terasa letih, tapi rasa letih itu terbayarkan. Kebersamaan selama di dalam bis mobil kami bercanda-canda, menikmati perjalanan panjang kami seharian. Akhirnya kami sampai di tempat saudara. Bapak, setibanya kami datang di sana, kami disambut dengan antusias oleh keluarga yang di sana. Setelah datang, kami pun beristirahat, mandi, makan, bercerita bersama keluarga di sana. Dan setelah malam larut, kami pun beristirahat dan tidur. Keesok harinya, kami sekeluarga dan keluarga lainnya juga yang ada di Jambi. Jadi rencananya kami waktu itu mau pergi jalan-jalan keliling kota Jambi dan sekalian mau jalan-jalan ke rumah kerabat yang lainnya yang tinggal di kota Jambi. Jadi sebelum pergi kami sarapan pagi terlebih dahulu. Cuaca saat itu baik-baik saja, tetapi ketika kami sudah selesai sarapan dan mau berberes-beres, sangat disedihkan. Apabila hujan tidak berhenti-henti, maka kami tidak jadi jalan-jalan. Dan ternyata ketakutan itu pun terjadi. Hujan tidak berhenti-henti. Bapakku pun berkata, rencana kita untuk pergi jalan-jalan ternyata gagal. Ibu pun menjawab, iya, sudah tidak apa-apa. Suatu saat bisa jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan malam, ini juga boleh untuk melihat keindahan kota Jambi di malam hari. Bapak berkata, tapi nanti malam kita kan harus yasinan bersama, Bu. Ibu berkata, oh iya Pak, Ibu hampir saja lupa. Aku pun ikut berbicara, Pak, Bu, kalau seandainya aku keluar bersama Puput nanti sehabis yasinan boleh tidak? Bapak pun menjawab, iya boleh, tapi pulangnya jangan terlalu larut malam ya. Aku pun menjawab, iya siap Pak. Dan tiba-tiba azan maghrib pun berkumandang di masjid. Lalu kami siap-siap untuk sholat maghrib berjamaah. Sehabis sholat maghrib, kami pun langsung makan malam bersama-sama. Setelah makan, kami langsung siap-siap mau sholat isya berjamaah. Dan sehabis itu kami langsung membaca yasin. Setelah acara yasinan selesai, aku dan Puput sepupuku yang tinggal di Jambi, kami langsung pergi jalan-jalan. Ia melihatku, katanya keindahan di dunia luar ini sangat indah jika di malam hari. Ya, tempat pertama kali aku diajaknya yaitu ke Tugu Creek. Di sana sangat ramai, apalagi waktu itu malam minggu, jadi di sana sangat ramai. Apalagi waktu itu ada pertunjukan musik, ada tempat untuk bermain, seperti mewarnai lukisan, naik mobil, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, aku dan Puput sangat puas berjalan-jalan, sehingga Puput pun mengajakku menuju ke Jamtos, yaitu mall. Keadaan di sana cukup ramai juga pengunjungnya. Setelah kami datang di sana, kami langsung membeli makanan untuk keponakanku di rumah. Tidak lama kemudian aku pun ditelepon ibuku, disuruhnya pulang. Tidak lama kemudian aku pun ditelepon, lalu sebelum pulang kami disuruh mengambil baju dulu di laundry.
Setelah kami mengambil ke laundry, kami langsung pulang. Keesok harinya yang ditunggu-tunggu yaitu hari pernikahan kakak sepupuku. Kami sekeluarga pun ikut senang karena ia telah menemukan tambahan hatinya. Kami mengabadikan acara tersebut dengan foto-foto, bernyanyi-nyanyi bersama keluarga besar. Oh, tak terpikirkan di benakku seandainya kegiatan seperti ini bisa dilakukan sebulan sekali, saya pasti hidup dengan lebih bahagia lagi. Sangat bahagia ketika melihat saudaraku menikah dengan seseorang pujaan hatinya. Begitu bahagianya keluargaku dan keluarganya. Mungkin suasana-suasana seperti ini akan menjadi sesuatu yang paling menyenangkan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan suatu nikmat yang sangat aku inginkan. Mungkin hanya itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.